Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan atau memaparkan tugas makalah kami yang berjudul merancang dan mengoptimalkan sumber belajar, yang dimana dalam makalah kami hanya terdapat 2 subbab pembahasan, yakni merancang sumber belajar dan mengoptimalkan sumber belajar sesuai dengan yang ada di judul makalah. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Arifin. Yang kedua rekan saya, Farida Pasha. Dan yang ketiga, Maisyarah. Baik. Media belajar, media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran, sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang maupun dengar beserta perangkat kerasnya. Artinya media pembelajaran atau media belajar di sini merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, yakni agar memudahkan pemahaman para siswa tentunya. Dalam pembinaan, guru tentu harus mengacu pada kompetensi guru, terutama kompetensi profesional berkaitan dengan proses pembelajaran. Maksudnya, guru di sini harus profesional. Sebagai seorang guru harus mampu membaca keadaan, harus mampu memahami situasi dan juga kondisi sekolah, kondisi murid juga tentunya. Sejalan dengan perkembangan teknologi serta teori-teori pembelajaran, maka guru dituntut mampu menguasai dan memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat sehingga menjadikan siswa aktif, kreatif, dan belajar dalam suasana senang serta efektif. Maksudnya, sebagai seorang guru, calon guru tentunya, kita semua harus mampu, harus bisa menguasai dan memilih strategi dan model pembelajaran seperti apa yang akan kita jalankan, yang akan kita berikan kepada para siswa, dengan output yang nantinya siswa menjadi aktif, kreatif, dan belajar dalam suasana senang serta efektif. Jadi intinya sebagai seorang guru kita harus memiliki kompeten atau memiliki potensi yang profesional, yakni yang mampu membaca situasi, yang mampu melihat keadaan. Jadi nantinya bisa memilih strategi dan metode pembelajaran serta mungkin media-media pembelajaran yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Oke, itu sedikit pendahuluan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Pasha. Di sini saya sebagai pemateri untuk menjelaskan yang A tentang merancang sumber belajar. Teori Robert yang disebut dengan 9 peristiwa pembelajaran adalah peristiwa yang dirancang oleh pendidik eksternal untuk membantu proses belajar dalam diri peserta didik internal. Bentuk seutuhnya dari setiap peristiwa tidak harus ditetapkan untuk semua mata pelajaran. Guru perlu mengembangkan sendiri sesuai dengan kompetensi dasar untuk mendapatkan proses belajar peserta didik. Menurut Robert, sumber belajar yang dirancang ialah sumber belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau juga dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, buku pelajaran, modul, program audio,
pembelajaran, transparansi, CI, dan lain sebagainya. Ada pula pendapat lain, seperti pendapat Sudjana, mengatakan bahwa sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang sengaja dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Selanjutnya, yang pertama ialah rancang media. A. Pengkajian materi. Pengkajian materi erat dikaitkan dengan analisis kebutuhan media. Beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pengkajian materi ialah yang pertama, cakupan kompetensi. Semakin luas cakupan kompetensi, berarti media yang dibuat membutuhkan pengorganisasian materi yang rumit. Terlebih, waktu pembelajaran yang tersedia semakin sedikit, maka diperlukan strategi untuk dapat menghimpun materi yang banyak ke dalam media yang terbatas. Yang kedua, kedalaman materi akan sangat menentukan jenis media yang akan dipilih. Apakah media yang dirancang hanya untuk memberikan informasi awal tentang materi yang diajarkan atau media termasuk untuk memperdalam materi ajar yang disampaikan. Jika media diarahkan untuk memberikan informasi awal, maka konten media harus mampu merangsang rasa ingin tahu media mempelajari peserta didik, sehingga peserta didik tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut. Namun jika media dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi ajar, maka media akan dirancang harus berisi informasi yang padat tentang materi ajar dan jika memungkinkan penyajian link untuk menelusuri informasi lanjutan tentang materi ajar. Lanjut yang ketiga, klarifikasi pengetahuan akan mempengaruhi format informasi yang dimuat dalam media pembelajaran. Jika pengetahuan faktual yang akan disampaikan, maka penyusunan fakta sejarah secara komprehensif dan terstruktur sangat penting diperhatikan. Jika pengetahuan yang akan disampaikan merupakan pengetahuan konseptual, maka penting untuk memberikan highlight atau penekanan pada konsep-konsep penting yang digunakan. Jika pengetahuan prosedur yang ditonjolkan, maka sangat penting untuk memperlihatkan aspek kronologis dengan lebih tegas dalam setiap langkah belajar yang tercantum dalam media. Sementara, jika aspek metakognitif yang ingin dimunculkan dalam pencapaian aspek kognitif, maka penting untuk memfasilitasi peserta didik mengeksplorasi nilai atau makna dari setiap susunan dan tahapan belajar dalam media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan informasi pendukung. Lingkungan pembelajaran yang menyediakan informasi pendukung seperti buku ajar, buku teks, jurnal, informasi online, dan sejenisnya yang lengkap dapat memudahkan dalam penyusunan media. Dalam kondisi seperti itu, media yang disusun bisa sangat sederhana dari sisi tingkat kerumitannya, akan tetapi memungkinkan peserta didik mengeksplorasi pengetahuan baru melalui sumber belajar yang tersedia. Akan tetapi, jika informasi pendukung kurang tersedia, maka sebaiknya media menyajikan informasi komprehensif dan ringkas atau padat. Selanjutnya yaitu B. Mengoptimalkan sumber belajar. Profesi sebagai seorang guru bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, menjadi seorang guru yang profesional harus memiliki kompetensi dasar dalam melaksanakan proses pengajaran, terutama dalam mendesain strategi pembelajaran. Lingkungan
lingkungan dan situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan dapat berupa fisik seperti gedung sekolah, kampus, perpustakaan, lab, studio, museum, tanaman, dan lain-lain, maupun lingkungan non-fisik. Strategi pembelajaran yang menggunakan media lingkungan dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya untuk diajak mempelajari konsep tentang lingkungan, tetapi lingkungan juga dapat menjadi salah satu sumber belajar. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus sengaja dirancang atau dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, buku pelajaran modul, program audio pembelajaran, transparasi, CHAI atau komputer asisten instruction, program instruction, dan lain-lain. Mengoptimalkan sumber belajar dengan lingkungan dapat dimanfaatkan oleh setiap guru karena selain memiliki informasi yang sangat banyak untuk dijadikan materi pembelajaran, juga dapat secara langsung dijadikan tempat belajar bagi siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan presentasinya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.